Hai Bunda, air ketuban adalah komponen yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin ketika masih di dalam kandungan. Fungsinya dia selain menjaga kestabilan suhu, kemudian menghindarkan si kecil dari goncangan ketika masih di dalam perut Bunda, air ketuban ini juga mengandung berbagai nutrisi dan juga mineral yang nantinya berfungsi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan organ-organ janin. Nah, komplikasi air ketuban yang paling sering kita dengar adalah air ketuban yang jumlahnya terlalu sedikit. Nggak cuman itu ternyata Bunda. Air ketuban yang jumlahnya juga berlebihan atau terlalu banyak, ini juga salah satu komplikasi yang harus kita hati-hati. Karena air ketuban yang terlalu banyak tentunya akan meningkatkan resiko-resiko komplikasi selama kehamilan. Kira-kira nih, apa sih yang menyebabkan air ketuban ini jumlahnya jadi terlalu banyak? Coba kita bahas bareng-bareng bersama saya, Dr. Jeffrey, di video kali ini. Nah, jadi jumlah air ketuban ini sebenarnya bisa sekali kita deteksi melalui pemeriksaan USG ya Bun. Makanya penting sekali untuk para bunda ini pernah melakukan USG ketika hamil. Salah satunya tidak untuk mengetahui kondisi si janin, tapi juga komponen sekitarnya seperti air ketuban, kondisi ari-ari, tali pusar, dan segala macamnya. Nah, penyebab dari jumlah air ketuban yang terlalu banyak ini sebenarnya belum diketahui secara pasti ya Bun. Namun ada beberapa hal yang mungkin saja jika itu terjadi pada Bunda bisa meningkatkan risiko Bunda mengalami kelebihan air ketuban. Apa aja tuh? Yang pertama adalah kondisi Bunda di mana mengalami diabetes gestasional atau kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi sewaktu hamil. Katanya kalau misalkan kadar gula terlalu tinggi ini bisa berbahaya juga untuk pertumbuhan janin. Betul. Janinnya jadi gede. Betul, Bun. Tapi salah satu komplikasi yang mungkin saja bisa terjadi adalah risiko jumlah air ketuban yang akan jadi meningkat. Makanya Bunda penting sekali ya sewaktu hamil ini mengontrol kenaikan gula darahnya. Pasti disuruh cek kok sama bidan atau dokternya ketika Bunda ini melakukan kontrol kehamilan. Selain dicek komponen darah yang lain, kadar gula dalam darah ini juga pasti akan dilakukan pemeriksaan. Bunda hindari ya makanan yang terlalu manis, minuman yang terlalu manis. Ya kalau sesekali kepengen boleh sih, tapi jangan terlalu sering ya Bun. Kemudian penyebab yang bisa saja meningkatkan risiko jumlah air ketuban terlalu banyak adalah kondisi kesehatan si janin itu sendiri. Bunda tahu ya kalau misalkan usia kehamilan sudah masuk ke 20 minggu ke atas, itu kebanyakan air ketuban dibentuk dari urin si bayi. Jadi si bayi ini akan menelan air ketuban, kemudian mengeluarkannya. Begitu juga produksi urinnya nanti akan menjadi air ketuban. Kalau misalkan ada gangguan dari kemampuan menelan dan mengeluarkan air ketuban, atau mungkin dari sistem kemisi kecil yang bermasalah ketika masih di dalam rahim, ini juga akan mempengaruhi produksi jumlah air ketubannya. Selain itu juga pada bunda yang mengalami kehamilan kembar. Hamil kembar ini lebih besar resikonya mengalami kondisi kelebihan air ketuban. Makanya bunda untuk yang mengalami hamil kembar sebaiknya rutin ya melakukan pemeriksaan ke dokter. Informasi juga tambahan buat kalian yang saat ini sedang program hamil, perlu juga ya ditunjang dengan nutrisi tambahan. Ada madu amils untuk pria yang berwarna biru ini, kandungannya membantu untuk menaikkan kualitas dari sel sperma sehingga pembuahan bisa lebih baik terjadinya. Dan juga madu amils yang warna pink yang juga membantu untuk meningkatkan kesuburan, kualitas sel telur, mempersiapkan rahim untuk promil. Link untuk madu amils ini ada di kolom deskripsi jika kalian tertarik untuk mencobanya yang saat ini sedang ikhtiar atau berusaha untuk program hamil. Lalu apa aja nih dok gejala-gejala kalau saya ini mengalami kondisi ketuban berlebihan? Sebenarnya cara paling standar dan gold standarnya adalah kita melihat air ketuban ini melalui pemeriksaan USG ya Bun. Makanya Bunda ini penting sekali melakukan pemeriksaan USG, nggak untuk melihat kondisi janin saja, tapi juga lingkungan sekitarnya seperti air ketuban, kondisi ari-ari, dan segala macam. Selain itu sebenarnya Bunda bisa kok merasakan gejala-gejala mungkin saja Bunda mengalami kondisi kelebihan ketuban. Ya meskipun tidak pasti ya, tapi kalau misalkan Bunda mengalami kondisi hamil dengan perut yang ukurannya lebih besar daripada hamil biasanya, atau Bunda mengalami masalah perut ya, misalkan sering mengalami kontraksi, kemudian masalah perut tidak nyaman, sering mengalami sembelit, ya meskipun itu bisa saja dipicu oleh kondisi kehamilan yang semakin besar, tapi hati-hati juga Bun. Mungkin saja penyebabnya disebabkan karena Bunda mengalami kondisi air ketuban berlebih, sehingga si rahim ini akan melar lebih besar daripada hamil biasanya, sehingga memunculkan
kondisi-kondisi keluhan yang berhubungan dengan perut. Lalu dok, apa aja sih resiko atau bahayanya jika saya mengalami kondisi kehamilan dengan jumlah ketuban terlalu banyak? Tentunya selain ketidaknyamanan yang Bunda bisa rasakan akibat ketuban yang berlebihan menyebabkan perut jadi lebih besar lagi daripada hamil biasanya, Bunda juga bisa mengalami resiko-resiko komplikasi kehamilan, misalnya ketuban yang pecah sebelum waktunya. Ini bisa terjadi ya karena jumlah air ketuban yang berlebihan akan menyebabkan peregangan dari selaput ketuban yang rentan sekali menyebabkan ketuban ini pecah sebelum waktunya lahiran atau sebelum adanya tanda-tanda lahiran. Kemudian komplikasi kehamilan yang paling sering adalah gangguan posisi janin. Mungkin jadinya jadi sungsang atau melintang. Kenapa kok bisa begitu? Karena jumlah ketuban yang terlalu banyak ini akan memudahkan si kecil ketika dalam rahim ini untuk bergerak aktif. Sehingga kalau si janin ini bergerak aktif disebabkan ketuban berlebih tadi, biasanya posisi bayi ini ada bermasalah. Kepalanya masih di atas yang harusnya sudah di bawah, atau mungkin melintang ya. Karena tadi jumlah air ketuban yang berlebih meningkatkan resiko Bunda mengalami ketuban pecah dini, tentunya resiko untuk melahirkan prematur ya, sebelum usia kehamilan 37 minggu, bayinya sudah lahir. Ini bisa saja terjadi. Makanya Bun, penting sekali ya buat kalian yang saat ini lagi hamil muda, hamil trimester kedua atau ketiga, wajib melakukan pemeriksaan rutin ke bidan atau ke dokter. Tidak hanya untuk melihat kondisi si bayinya, tapi juga lingkungan sekitar, salah satunya air ketuban yang sangat bisa kita deteksi melalui pemeriksaan USG ya Bun.